Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita, dan kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menjaga, memelihara hati dan pikiran kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Imamat, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan ayat 19 dan 20. Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan kurban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini terkadang kita perlu menjelaskan sesuatu yang bisa jadi kurang jelas, begitu ya. Karena terkadang ada keterbatasan ya. Misalnya seperti kita kalau zaman dulu tuh SMS begitu ya. Karena dulu biaya SMS itu mahal begitu ya. Seringkali orang menuliskan itu singkat-singkat. Nah, problemnya di mana? Problemnya ketika menulisnya singkat-singkat, si pengirim mungkin maksudnya tahu. Maksudnya adalah 1, 2, 3 hal misalnya. Tetapi si pembaca bisa jadi tidak bisa memahaminya dengan komplit, begitu ya. Sehingga terjadi miskomunikasi di dalamnya. Tidak jarang orang bisa ribut, orang bisa bertengkar, orang bisa tidak akur begitu ya, gara-gara tulisan SMS. Atau bisa juga kalau zaman sekarang itu WhatsApp ya. Orang chatting begitu, kadang juga ada beberapa tulisannya singkat-singkat begitu ya, disingkat. Sehingga kadang si pembaca juga tidak bisa memahami dengan baik. Terkadang dengan kata-kata tertentu, bahasa-bahasa tertentu membuat orang juga merasa tidak mengerti apa yang dimaksudkan, sehingga sangat mungkin lagi terjadi miskomunikasi. Belum lagi kalaupun menggunakan telepon, ketika sinyalnya bermasalah, terkadang pesan pun tidak tersampaikan dengan baik, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian sangat mungkin terjadi juga di dalam kehidupan kita. Apakah pesan itu tersampaikan dengan baik atau tidak, dapat dipahami atau tidak. Sehingga terkadang membutuhkan penjelasan. Nah, penjelasan ini yang penting, namanya juga penjelasan, artinya menjelaskan sesuatu yang kurang jelas. Tapi memang saudara, kita perlu akui, tidak semua orang kadang membutuhkan penjelasan. Nah, ini masalahnya. Ketika seseorang tidak jelas, dia tidak mau dijelaskan, ini yang seringkali juga menjadi kendala atau menjadi sumber konflik. Karena apa? Si pihak yang satunya hanya mendengarkan menurut versinya, tidak menurut versi yang sesungguhnya. Nah, ini yang seringkali membuat orang bisa mengalami miskomunikasi. Ya, saya pernah mengalami hal yang demikian. Ya, ada seseorang, dia tidak tahu peristiwa yang sebenarnya, begitu. Saya bermaksud untuk menjelaskan, tetapi orang di sekitarnya menyampaikan, "Nggak usah, nanti biar kami saja." Nah, ternyata penjelasan yang dimaksud pun tidak sampai, begitu ya, sebagaimana yang dimaksudkan. Akhirnya apa? Ya terjadi miskomunikasi. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, hal demikian juga bisa terjadi dalam keluarga, ya, di dalam komunikasi antar pasangan, ya.
orang tua dan anak, ya, anak dan orang tua, begitu sebaliknya, dalam lingkup pekerjaan, dalam lingkup kehidupan sehari-hari, sangat mungkin miskomunikasi itu terjadi. Nah, sehingga penting sekali pelajarannya yang pertama, ya, ketika kita kurang jelas, perlulah kita meminta sebuah penjelasan atau kejelasan. Kenapa? Supaya apa yang dimaksud ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Artinya kedua belah pihak memang memahami kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kita yang kurang jelas perlu kita meminta penjelasan. Nah, demikian juga yang menjelaskan, sekiranya memang si pendengar itu kurang jelas, ya kita harus siap untuk menjelaskan. Nah, ini penting, ya, supaya apa? Semuanya gamblang, tidak menjadi sesuatu yang abu-abu. Karena sesuatu yang abu-abu ini cukup repot nantinya, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena bisa jadi orang bisa salah paham dengan kita, ya. Kita juga bisa salah paham dengan orang lain. Nah, kira-kira gambaran itulah yang terjadi pada saat itu, ya, ketika Musa dan Harun dalam pelayanannya. Musa sempat marah, ya. Musa sempat melakukan sebuah penyelidikan. Ini menariknya, ya, ketika dia melihat ada sesuatu yang kurang pas, dia lakukan penyelidikan dan dia memang langsung, ya, menyampaikan apa yang ada. Nah, kemudian bagusnya adalah mereka juga memberikan penjelasan seperti itu, ya, supaya apa? Tidak terjadi kesalahan. Seperti ayat 19 lalu, berkatalah Harun kepada Musa. Dia menjelaskan peristiwa yang sebenarnya terjadi, situasinya begini, kondisinya begini, dan sehingga keputusan itu diambil. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya. Dan akhirnya apa? Musa mensetujuinya. Nah, seringkali nih berkomunikasi itu pentingnya di sini. Kedua belah pihak harus sama-sama memahami. Itu kan namanya komunikasi, ya. Selama kita kedua belah pihak tidak bisa memahami maksud yang dituju, miskomunikasi itu akan terjadi. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa dalam berkomunikasi pastikan kedua belah pihak memang benar-benar memahami. Karena kalau tidak, bisa saling menyalahkan, bisa yang satu merasa paling benar, bisa yang satu akan menyalahkan pihak lain. Kenapa? Karena sudah terjadi miskomunikasi itu tadi. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya miskomunikasi itu tidak terjadi? Paling tidak yang pertama, ya seperti tadi, berikan penjelasan yang jelas, ya. Baik yang kurang jelas bisa meminta penjelasan, dan yang dimintai penjelasan harus bisa menjelaskan, ya. Tidak ada dusta lah di antara kita, kira-kira begitu. Ya, ngomong apa adanya, ya. Ngomong sesuai dengan apa yang harusnya disampaikan. Itu penting, ya, supaya apa? Tidak terjadi miskomunikasi. Karena miskomunikasi ini panjang, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, bisa terjadi konflik, bisa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Itu, ya, situasi kondisi yang sangat mungkin terjadi. Nah, langkah kedua apa untuk kita tidak miskomunikasi? Ya, berani, ya. Jika memang kita melihat ada sesuatu yang tidak benar, ya kita lakukan penyelidikan bersama-sama bila perlu. Supaya apa? Supaya gamblang. Jangan ada kecurigaan satu dengan yang lainnya di antara kita. Karena kalau kita hidup saling curiga itu nggak nyaman loh, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, istri selalu curiga dengan suami, ya. Suami selalu curiga dengan istrinya. Kerja pasti nggak tenang. Keluar rumah pasti nggak nyaman, ya. Itu yang terjadi. Juga dalam pekerjaan antara pimpinan dan bawahan, bawahan dan pimpinan. Apakah sebagai pimpinan kita juga percaya kepada bawahan kita? Ya, apakah bawahan kita juga percaya kepada pimpinan kita? Selama hal ini tidak ada saling percaya satu dengan yang lainnya, saling menjaga satu dengan yang lainnya, maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Akan penuh dengan kecurigaan satu dengan yang lainnya. Nah, ini bahaya, ya. Akan bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dan ketika pihak ketiga bisa membaca hal ini, apalagi mereka mengharapkan sesuatu yang tidak baik misalnya, akan sangat mungkin terjadi konflik besar di dalam kehidupan mereka. Dan tentunya kedua belah pihak akan sama-sama dirugikan, dan pihak ketiga lah yang akan mendapatkan keuntungannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari jika ada konflik, ada perseteruan, ngobrol aja langsung, sampaikan.
Jika ada sesuatu yang tidak pas, jika ada sesuatu yang kita tidak sukai, misalnya sampaikan saja. Itu penting ya. Saya juga belajar ya, membuka diri. Misalnya ada sesuatu yang kurang pas dengan saya, silakan sampaikan begitu ya. Kenapa? Karena saya tidak tahu kata-kata saya yang mana, perbuatan saya yang mana, sikap saya yang kurang pas. Ya bisa jadi menurut kita sudah pas, tapi belum tentu menurut orang lain itu belum pas. Nah ini penting, supaya apa? Supaya ada komunikasi yang baik. Nah dalam satu kesempatan saya tanya dengan rekan-rekan saya, ayo coba apa yang kurang pas dengan saya, silahkan disampaikan. Nah saya bersyukur saudara ada beberapa orang menyampaikan, oh ya Bapak kurang begini, Bapak harusnya begini. Oke, thank you. Nah artinya apa saudara? Bisa jadi apa yang saya lakukan menurut saya sudah baik, tapi belum tentu menurut orang lain belum tentu baik. Nah ini perlunya itu tadi ya, menyampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara juga boleh misalnya menyampaikan sesuatu tentang saya, hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, hal-hal yang mungkin perlu didandani, supaya apa? Kita jadi baik gitu loh. Komunikasi kita juga enak, tidak ada sesuatu yang kita tutup-tutupi, tidak ada sesuatu yang menjadi hal-hal yang kita sembunyikan dan kita saling tidak enak, yang akhirnya menjauhkan kita satu dengan yang lainnya. Nah keterbukaan ini penting. Kita dengan pasangan, misalnya ada sesuatu yang kita tidak sukai, kita sampaikan. Ya, bukan karena kebencian, tetapi karena kita ingin ya pasangan kita, keluarga kita, orang-orang sekitar menjadi lebih baik. Ya, nah inilah fungsinya kita dalam berkomunikasi. Satu, saling memahami. Kedua, jika ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, kita akan perbaiki. Sehingga apa? Bukan hanya berdasarkan asumsi. Ya, oh tak pikir. Oh ternyata. Nah kita seringkali mendengar kalimat-kalimat demikian bukan? Nah sayang ya, itu sudah bertahun-tahun bahkan sekian lama. Ternyata apa? Selama ini hanya sebuah asumsi. Nah hati-hati dengan asumsi karena belum tentu benar ya. Oleh sebab itu penting untuk kita menanyakan ya. Supaya apa? Gamblang ya. Supaya apa? Jelas ya. Jadi jangan selalu berasumsi ya Bapak Ibu Saudara ya. Yuk belajar utarakan dan belajar menanyakan. Jika ada sesuatu yang kurang pas, sampaikan saja ya. Jangan kita hanya berasumsi akhirnya kita mengambil konklusi yang belum tentu tepat. Kira-kira begitu. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk kita boleh memahami satu dengan yang lainnya dengan lebih baik dan tentunya semuanya akan menjadi jauh lebih efektif. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kehadiran kami di lingkungan kami. Tentu ada banyak hal yang kami bisa pelajari. Sebagaimana besi menajamkan besi, manusia pun menajamkan sesamanya. Dan hari ini kami belajar Tuhan, untuk kami juga belajar dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan pesan dengan baik dan benar. Dan tentunya tidak jarang di antara kami juga terjadi miskomunikasi yang juga bisa menyebabkan konflik, kesalahpahaman, dan lain halnya. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Jika ada di antara kami mengalami konflik, mengalami kesalahpahaman, ajar-ajari kami untuk berani menyampaikan ketika kami tidak paham, ketika kami tidak tahu, ketika kami tidak mengerti, dan kami pun bisa menjelaskan kebenaran yang benar, sehingga tidak hanya sekedar asumsi, sehingga kami memiliki konklusi yang belum tentu benar. Tuhan tolong kami, mampukan kami, untuk kami bisa berkomunikasi, membangun relasi dengan lebih baik. Jika ada terluka karena perkataan kami, karena perbuatan kami, ampuni kami. Dan jika ada orang yang dengan sengaja mungkin melukai kami, baik dalam perkataan maupun perbuatan, kami juga mengampuni mereka. Kiranya setiap kami juga boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan juga berdoa jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap kami juga boleh sehat, kuat, hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.